tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita terbang ke beberapa negara pecahan dari Moskow, kali ini kita akan membedah fakta-fakta mengejutkan yang terjadi di Turkmenistan, satu negara Islam yang diktator. Negara ini merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tengah. Negara ini berbatasan langsung dengan Iran di sebelah selatannya. Afghanistan di tenggara, Uzbekistan di utara, kemudian Kazakhstan di barat laut, dan Laut Kaspia di baratnya, layaknya Korea Utara. Negara ini menjadi salah satu negara yang tertutup dari dunia luar. Maka wajar saja jika negara ini kemudian dijuluki sebagai Korea Utaranya Asia Tengah. Bahkan negara ini disebut-sebut lebih misterius dibanding Korea Utara. Nah, kemudian hal ini membuat Turkmenistan menjadi sebuah negara yang paling jarang dikunjungi oleh wisatawan dunia. Negara ini sendiri diperkirakan dihuni oleh sekitar 6 jutaan kurang penduduk, sehingga menjadikan sebagai salah satu negara dengan penduduk terendah. Meskipun Turkmenistan ini menjadi negara yang paling sulit untuk dikunjungi dan sangat jarang wisatawan yang bisa masuk ke negara ini bukan berarti bahwa Turkmenistan kekurangan keindahan alam dan tempat pariwisatanya. Nanti kita akan lihat gambar-gambar tentang betapa indahnya Turkmenistan. Jadi bagi wisatawan domestik, khususnya dari mancanegara, dipersilahkan mengunjungi Turkmenistan, memandang keindahan negeri diktator Islam. Nah, menyadur dari World Atlas, ada beberapa hal yang perlu kita ulas mengenai fakta-fakta mengejutkan yang telah saya sampaikan tadi. Apa saja kira-kira hal-hal yang mengejutkan bagi kita semuanya? Jadi Turkmenistan ini nomor satu yang mengejutkan adalah karena memiliki kawah api yang tidak pernah padam. Door to hell. Kawah api yang tidak pernah padam. Turkmenistan ini memiliki kawah api yang terus menyala dengan api yang tidak pernah padam selama kira-kira 4
ya 40 sampai 45 tahun belakangan ini. Nyala api yang berada di gurun pasir yang bernama Darvaza itu bukan karena aktivitas vulkanologi, bukan, tetapi karena gas yang berada di daerah ini tidak diketahui asal muasal munculnya kawah dengan api yang tidak pernah padam, dan ini sangat jelas kita saksikan. Konon katanya pada tahun kira-kira tahun 70-an ada sekelompok ahli geologi datang ke Karakum untuk mencari tambang gas. Jadi ketika itu Darvaza ini telah menjadi salah satu lokasi yang berada di Turkmenistan. Hampir seluruh wisatawan yang datang menyempatkan kunjungan ke pintu negara sebagai prioritas tempat ini yang memang paling banyak diperbincangkan. Tadi adalah salah satu fakta yang mengejutkan di negeri Turkmenistan. Jadi ada beberapa fakta yang mengejutkan. Fakta yang mengejutkan nomor 2 adalah sulit dikunjungi layaknya Korea Utara. Jadi betapapun warga negara lain antar negara dengan Turkmenistan ini memiliki hubungan diplomatik, tapi juga belum tentu orang itu, semua orang bisa masuk ke sana, wisatawan bisa masuk ke sana. Jadi fakta yang kedua saya ulangi adalah sulit dikunjungi sebagaimana layaknya kalau kita mau berkunjung ke Korea Utara. Artinya bahwa berkunjung untuk melakukan perjalanan atau ekspedisi ke negara ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Dan bahkan untuk mendapatkan visa masuk ke Turkmenistan saja terbukti sangat sulit. Maka tidak sembarangan orang bisa berkunjung ke negara ini. Tidak mesti ketika kita punya hubungan diplomatik dengan negara tersebut, kita bisa berkunjung ke Turkmenistan. Nah, kemudian ada fakta yang ketiga adalah ini negara pecahan Uni Soviet. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Turkmenistan ini dulunya adalah sebuah negara yang masuk ke dalam bagian dari Uni Soviet. Turkmenistan adalah satu negara yang kemudian akhirnya merdeka pada tahun 91 sebagaimana negara-negara pecahan Uni Soviet yang lain. Ini tahun 91, jadi habis terjadinya glasnost dan perestroika. Jadi ini lahir di tengah-tengah kehancuran Uni Soviet. Jadi fakta keempat adalah Turkmenistan ini sebagian besar wilayahnya adalah merupakan gurun. Gurun merupakan pemandangan yang paling menonjol dan mudah ditemui di negara diktator ini. Diperkirakan sekitar ya sebagian besar lah, 70% lah. Ditutupi dengan iklim panas dan kering, termasuk gurun Karakum yang sangat luas. Fakta yang kelima adalah bahwa pemandangan jalur sutra yang dimiliki oleh mungkin tidak seterkenal negara-negara tetangganya seperti Uzbekistan. Namun jalur ini tetap sangat mengesankan.
Artinya mengesankan ini karena otentik, unik, dan tidak terganggu. Jalan-jalan di Turkmenistan ini memberikan sejarah yang mendalam mengenai peran kawasan selama era jalur sutra. Mulai dari awal abad ke-8 sampai akhir abad ke-13. Fakta yang ketujuh, fakta berikutnya ini adalah warga atau bangsa Turkmenistan ini memiliki pakaian kuno yang unik. Nah, negeri ini juga mempunyai beberapa macam pakaian kuno yang sangat unik bernama telpek. Nah, telpek sendiri adalah pakaian kuno yang sudah lolos uji. Pakaian ini berasal dari kulit domba yang digunakan layaknya sorban di kepala di Turkmenistan. Jadi maklum karena di sana itu ada 70% warga negaranya adalah beragama Islam. Fakta yang ke-8 adalah di sana ada istilah yang namanya liburan melon. Kalau di Indonesia melon ini jadi buah, di sana nama liburan. Jadi sulit dipercaya bahwa di sebuah tempat yang dipenuhi dengan gurun dapat menghasilkan melon. Nah, makanya kemudian di sana saking anehnya itu di sebuah gurun ada pertanian melon, dan bahkan beberapa melon terbaik yang ada di dunia ini ditanam di negara ini. Melon Turkmenistan ini menakjubkannya sangat manis dan dihormati sehingga menjadi hari libur nasional. Jadi ketika musim panen melon ini memang betul-betul hari-hari yang sangat dihormati oleh masyarakat Turkmenistan. Maka sampai ketika musim panen melon ya dijadikan sebagai hari libur nasional. Biasanya ini terjadi selama minggu kedua setiap bulan Agustus. Jadi seluruh warganya dianjurkan untuk makan melon yang ditanam di negeri ini. Itulah 8 hal yang menakjubkan. Satu lagi fakta yang juga menakjubkan. Jadi di sana ada istilah hukum itu tidak biasa. Presiden negeri ini mengeluarkan sebuah undang-undang yang tidak biasa dengan alasan untuk melestarikan budaya kuno di Turkmenistan. Salah satunya misalnya adalah dengan melarang gigi emas, opera, dan spandek. Presiden di sini ini kemudian setelah itu melarang seperti itu, kemudian meresmikan beberapa aturan yang lain karena ia merasa mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Contohnya misalnya adalah menamai hari dalam 1 minggu dengan nama anggota keluarganya. Bahkan pernah terjadi pada tahun 2018, itu Presiden Turkmenistan melarang kendaraan berwarna hitam. Fakta yang ke-10, makanan. Di sana ada makanan namanya plov. Memang makanan favoritnya adalah plov.
Makanan plov ini merupakan salah satu hidangan favorit di Turkmenistan yang terdiri dari nasi, wortel, daging, dan bumbu yang dimasak dalam ukuran besar. Makanan ini sangat populer dan wajib ada di setiap acara. Mulai dari piknik keluarga, ulang tahun, pernikahan, sampai pertemuan sosial. Beberapa pertemuan warga dan sebagainya. Makanan ini merupakan tanda penghargaan budaya untuk sebuah keluarga di dalam menawarkan sepiring piong kepada setiap tamu yang berkunjung di rumahnya. Jadi berikutnya tentang, jadi tadi sudah saya sebutkan 10 hal-hal yang mengejutkan di negara Turkmenistan, satu negara diktator Islam. Berikut kemudian saya sampaikan tentang profil negara Turkmenistan. Turkmenistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia bagian tengah. Negara yang secara astronomis ini berada berbatasan dengan Uzbekistan di sebelah utara dan berbatasan dengan Iran di sebelah selatan. Sedang di sebelah tenggaranya adalah Afghanistan. Dan sebelah barat lautnya adalah Kazakhstan yang beberapa kesempatan kemarin sudah kita bedah atau belum ya. Nah, kemudian di sebelah barat Turkmenistan adalah Laut Kaspia. Jadi sekitar 80% wilayahnya ini adalah hamparan gurun pasir Karakum. Kemudian ibu kota dari Turkmenistan ini adalah Ashgabat. Di dalam sejarahnya, Turkmenistan ini merupakan wilayah penting yang diperebutkan oleh berbagai peradaban dan kekaisaran. Turkmenistan pernah dikuasai dan diperintah oleh kerajaan Persia, Alexander Agung, tentara Muslim, kekaisaran Turki, Mongol, dan juga Rusia. Turkmenistan bergabung menjadi bagian dari Uni Soviet dengan nama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan pada tahun 1925 hingga menjadi kemerdekaan setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Nah, kemudian pada bulan-bulan Oktober, tanggalnya saya lupa, tahun 91 ini, mulai tahun 91 ini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Turkmenistan. Menginjak kepada luas dataran Turkmenistan, Turkmenistan ini luas wilayahnya sekitar 500-an ribu kilometer persegi lah, kecil. Dengan jumlah penduduk sebanyak kira-kira tadi sudah saya sampaikan 5 jutaan, 5 juta jiwa. Dan mayoritas penduduknya adalah etnis Turkmenistan, etnis Uzbekistan, etnis Rusia. Agama Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Turkmenistan. Bahasa resminya adalah bahasa
Turkmen. Tidak banyak yang saya ketahui tentang Turkmenistan, tetapi sistem pemerintahan Turkmenistan ini adalah sistem pemerintahan republik presidensial. Yang kepala negaranya dan kepala pemerintahnya adalah presiden. Jadi kepala negara dan kepala pemerintahnya presiden. Presiden Turkmenistan dipilih secara langsung melalui pemilihan presiden. Untuk masa jabatan agak aneh, kalau di negara-negara lain bisa rata-rata 4 sampai 5 tahun. Di Turkmenistan ini masa jabatannya ada 7 tahun. Jadi sedang parlemennya terdiri dari ya kira-kira hanya 120-an sekian kursi dengan masa jabatan 5 tahun. Jadi memang agak aneh. Jadi masa jabatan dari parlemennya itu 5 tahun. Nah, sekali ganti, kemudian presidennya 7 tahun. Tidak begitu banyak yang saya ketahui tentang Turkmenistan, tapi kira-kira beberapa hal tadi termasuk ada 10 hal yang mengejutkan di negara Turkmenistan sebagai negara Islam diktator. Saya kira hanya itu. Dan selanjutnya kita akan terbang menuju negeri Tajikistan. Oke. Bakmi kuning tok, pedes ning rasa pedes banget. Burutu cewol. Nah, kuning tok. Rodok suwe. Ben empuk wis tuwa. Dari Turkmenistan kita sekarang terbang ke Tajikistan. Tajikistan adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di benua Asia bagian tengah. Negara ini berbatasan dengan Cina, Tiongkok di sebelah timur, Uzbekistan di sebelah barat, kemudian Afghanistan di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Kirgistan di sebelah utara. Sekitar separuh dari wilayah Tajikistan ini adalah daratan berketinggian pegunungan. Jadi kira-kira sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Ibu kota Tajikistan namanya kota Dushanbe. Kekaisaran Rusia pada waktu itu mulai menguasai wilayah Asia Tengah, termasuk daerah hunian oleh etnis Tajik pada tahun akhir abad ke-19. Namun pengaruh Kekaisaran Rusia atas Asia Tengah ini melemah setelah revolusi 1917. Pada saat itu kelompok gerilyawan pribumi atau disebut juga gerakan Basmaci dengan sengit sempat memperebutkan wilayahnya dari kendali Bolshevik atau sebuah fraksi pecahan dari Partai Sosial Demokrat Rusia. Wilayah Tajikistan pertama kali dibentuk oleh Uzbekistan pada tahun 1924. Namun pada tahun kira-kira 1929, Uni Soviet ini menetapkan Tajikistan sebagai sebuah republik yang terpisah dari Uzbekistan dengan sebutan Republik Sosialis Soviet Tajikistan. Maka
Kemudian Tajikistan memperoleh kedaulatannya yang utuh. Ini pada bulan September tahun 91. Setelah pembubaran Uni Soviet juga. Jadi memang negara-negara, 15 negara pecahan Soviet ini memang berdiri ya setelah Uni Soviet bubar. Jadi setelah 91. Luas wilayah negara Tajikistan ini sekitar 150-an ribu kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk 8 juta jiwa. Mayoritas penduduknya adalah etnis Tajik, ya hampir 90%, dan sisanya adalah etnis Uzbek dan lain sebagainya. Sekitar 98%, hampir 100% warga Tajikistan ini adalah pemeluk agama Islam. Bahasa resminya adalah Tajikistan atau bahasa Tajik disebutnya mereka. Kemudian di bidang politik, Tajikistan ini menganut sistem pemerintahan republik presidensial yang kepala negaranya adalah seorang presiden, yang kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih langsung dengan suara mayoritas untuk masa jabatan 7 tahun dan dapat menjabat hingga 2 periode. Namun khusus untuk presiden yang menjabat saat ini, presiden waktu itu Emomali Rahmon, atau sering disebut oleh bangsanya sebagai pemimpin bangsa. Khusus Emomali ini dapat dipilih kembali untuk periode yang tidak terbatas. Pemilihan presiden terakhir adalah pada tahun 2013, yang selanjutnya akan diadakan waktu itu tahun 2020. Presiden Tajikistan juga menjabat sebagai ketua majelis tertinggi Tajikistan. Hebatnya seperti itu. Jadi sebagai presiden, tapi juga merangkap sebagai ketua majelis tertinggi di Tajikistan. Negeri ini juga memiliki jabatan Perdana Menteri yang bertugas sebagai kepala pemerintahan. Namun Perdana Menteri Tajikistan ini dipilih dan ditunjuk langsung oleh presiden, tidak oleh parlemen. Saya lanjutkan. Di bidang perekonomian, Tajikistan merupakan salah satu negara pegunungan yang miskin, dengan ekonominya didominasi oleh semacam ekstraksi mineral, pemrosesan logam, pertanian, dan ketergantungan pengiriman uang dari warga yang bekerja di luar negeri, seperti negara Moldova. Sumber daya mineral yang dimiliki Tajikistan diantaranya seperti perak, emas, uranium, antimun, tungsten, dan batu bara. Namun kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh perang saudara pada tahun 92 sampai 97 menyebabkan penurunan tajam dalam produksi industri dan pertanian. Ini wajar karena memilih perang daripada bekerja. Kapas merupakan komoditas pertanian utamanya.
Kapas dari Tajikistan ini terkenal lembut dan putih. Kapas ini merupakan satu komoditas pertanian yang menjadi unggulan. Dan kapas dari Tajikistan ini terkenal lembut dan putih. Meskipun hanya kurang dari 10% dari lahan wilayah Tajikistan yang dapat ditanami kapas. Negara pecahan Uni Soviet ini mengimpor sekitar 70% makanannya dari luar negeri. Pendapatan domestiknya ya tidak begitu besar, saya kurang paham. Kemudian pertumbuhan ekonomi Tajikistan ini sekitar tahun-tahun 2015-17an itu cukup luar biasa. 7%, dan di bidang luar negeri Tajikistan bergabung menjadi anggota PBB pada tahun 92. Jadi 1 tahun setelah kemerdekaannya. Tajikistan ini juga merupakan negara anggota lembaga-lembaga internasional yang menjadi underbow PBB seperti FAO, kemudian ya IMF, ILO, itu, UNTAC, UNESCO, WHO, WTO, dan sebagainya. Dan selain itu Tajikistan juga negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI. Persemakmuran negara-negara merdeka juga ikut bergabung di persemakmuran ini. Organisasi keamanan, kerjasama di Eropa, organisasi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa, dan organisasi pelarangan senjata kimia juga diikuti oleh Tajikistan. Yang terakhir tentang Tajikistan, sedikit tentang profil negara Tajikistan adalah bahwa nama negara ini adalah Republik Tajikistan. Republic of Tajikistan. Nama lokalnya Jumhuri Tajikistan. Lafalnya bagaimana saya kurang tahu, tetapi saya pernah baca itu tulisannya memang Jumhuri Tajikistan. Bentuk pemerintahnya adalah pemerintahan republik presidensial. Jadi kepala negaranya Presiden Emomali Rahmon. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ini sejak November 2013. Ibu kota Tajikistan adalah Dushanbe. Luas wilayah sudah saya sampaikan tadi, kemudian jumlah penduduk juga sudah kira-kira 8 juta jiwa, agamanya Islam, mayoritas Islam, lagu kebangsaannya saya lupa. Oke, dua negara, Turkmenistan dan Tajikistan. Sekarang kita melangkah ke Kirgistan. Sambil saya mau makan, kita akan menceritakan sedikit tentang
Kirgistan. Makanya belum. Ya. Sudah sidik terus di. Tuh, Panas. Kita makan bakmi Palagan. Bakmi asli Gunung Kidul. Jadi bagi teman-teman semua seluruh dunia, kalau pengen bakmi yang enak, makanlah bakmi Gunung Kidul. Rasanya enak, nomor 1 di dunia dan akhirat. Kita cicipi dulu kuahnya, langsung pedas. Well, ini bakmi pakai brutu, tapi bukan brutu seno. Jadi kita sambil makan bakmi, kita akan kalau Tajikistan tadi itu ada 10 fakta yang mengejutkan. Di Kirgistan ini ada 9 fakta Kirgistan. Sebuah negara yang punya sangat menjaga kebersihan. Jadi mungkin ini patut dicontoh untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Jika memang rezeki memungkinkan, para anggota dewan, kemudian para menteri yang berkaitan, bisa berguru soal kebersihan ini di Kirgistan. Luar biasa bersihnya. Kirgistan ini merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tengah. Negara ini bertetangga dengan Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, hingga Afghanistan. Yang tidak masuk di dalam bekas Uni Soviet adalah hanya Afghanistan. Pemerintah Afghanistan beberapa bulan tempo kemarin perang melawan Taliban, kalah. Nah, kembali ke negara Kirgistan. Negara ini mempunyai ibu kota yang bernama Bishkek. Bishkek. Banyak fakta menarik tentang negara Kirgistan ini. Salah satunya adalah kuahnya enak sekali. Fakta menarik tersebut salah satunya adalah penduduk asli negara ini itu orang Turki. Pada saat itu mereka menghuni pegunungan di
Tiensan. Tapi tentu di Tiensan tidak ada penjual bakmi yang rasanya seenak ini. Karena mungkin apa ya, kare Pak ya, mungkin di Turki itu nasi biryani. Nah tadi saya janjikan mengenai ada 9 fakta mengejutkan di Kirgistan. Kirgistan ini nomor 1, Kirgistan ini mempunyai danau tertinggi di dunia yang bernama Danau Isikul. Jadi danau ini berada di dataran tinggi dan bahkan tertinggi di seluruh dunia. Paling tinggi di seluruh dunia. Lebih tinggi dari danau di Tawangmangu ini, Sarangan. Nah yang menarik, danau ini tidak pernah terasa dingin meskipun letaknya di pegunungan. Tetapi kita kalau mandi di sana ya segar. Sesegar kuah bakmi Palagan. Fakta-fakta yang mengejutkan nomor 2 adalah terdapat hari umum di negara ini. Jadi seperti Hari Wanita Internasional yang dirayakan setiap tanggal 8 Maret dan Hari Konstitusi yang dirayakan setiap tanggal 5 Mei. Itu hari suci bagi mereka. Fakta yang mengejutkan yang ketiga adalah ketika hari besar di negara ini, penduduk ini merayakannya dengan cara berpesta di rumah hingga tempat umum. Mereka akan makan-makan, minum, berjoget, atau bernyanyi bersama. Fakta mengejutkan yang keempat adalah di zaman modern ini masih banyak ditemukan orang-orang nomaden di pegunungan yang ada di negara ini. Mereka banyakkan mengembara dan tinggal berkelompok. Jadi seperti kayak ladang berpindah, habis dia tinggal di sebuah ini, di ladang ini, kemudian dia pindah di sana, di tempat lain lagi. Fakta mengejutkan yang kelima adalah penduduk negara ini sangat menyukai teh. Persis, plak. Seperti kesukaan saya. Saya tidak pernah minum kopi, saya minum teh. Karena kata orang, apapun yang kita makan, kalau sehabis makan itu kita minum teh, maka zat-zat berbahaya, lemak dan sebagainya itu, bahkan semuanya akan menjadi sampah. Tereduksi oleh zat yang ada pada teh. Sama susu, kesukaan saya. Susu tanpa pentil. Kemudian fakta mengejutkan yang kelima adalah penduduk di negara ini sangat menyukai teh. Bahkan teh ini bisa menggantikan air. Umumnya artinya bahwa umumnya teh akan dihidangkan dalam mangkuk kecil dan berdampingan dengan roti tradisional Kirgistan. Itu sudah tradisi minum teh di sana. Dan keunikan atau hal keenam yang menakjubkan adalah salah satu budaya penting di negara ini adalah mengharuskan untuk berjabat tangan setiap bertemu dengan orang Kirgistan. Namun tidak diperkenankan bagi lawan jenis. Jadi kalau misalnya perempuan bertemu dengan perempuan diharuskan
untuk saling bersalaman. Laki-laki ketemu dengan laki-laki saling bersalaman. Tapi kalau laki-laki ketemu perempuan, tidak saling bersalaman. Tadi fakta mengejutkan sudah sampai ke 6. Sekarang fakta mengejutkan yang ke-7. Fakta mengejutkan yang ke-7 ini adalah penduduk di negara ini terkenal akan kebersihannya. Mereka juga sangat menjaga. Bahkan setiap masuk rumah mengharuskan alas kaki untuk dilepas. Saking menjaga kebersihannya. Kemudian fakta yang ke-8 adalah Bishkek merupakan salah satu kota terhijau di dunia. Bishkek itu. Sebagian jalan raya di kota ini lebar dan terdapat pohon-pohon yang berjejer di pinggir jalan dan ada hutan. Fakta terakhir adalah fakta yang ke-9, fakta yang mengejutkan yang ke-9. Jadi di Kirgistan ini terdapat glacier Inilchek yang merupakan salah satu glacier terbesar di dunia. Glacier ini mempunyai pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Nanti ada beberapa gambar yang memang akan kita sajikan. Betapa indahnya Kirgistan. Saya kira pengetahuan saya tentang Kirgistan juga tidak begitu banyak sebagaimana Turkmenistan tadi. Jadi hanya saya menyebutkan tentang beberapa keajaiban atau hal-hal 9 hal yang menakjubkan di Kirgistan. Kemudian tadi Turkmenistan itu ada 10 hal yang menakjubkan di sebuah negara diktator Islam. Terima kasih teman-teman, sahabat Brotoseno. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.